Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk sempat dibandingkan dengan Robert Lewandowski, langsung on fire. Timnas Jerman U17 tampak makin betah di Indonesia. Usai juara langsung pesta di klub malam Solo, kemudian lanjut liburan ke Pulau Dewata, Bali jadi prediksi saya. Dibuat seketika takjub. Baru pertama kali coba kopi asli Indonesia. Presiden FIFA sampai nagih dan malah ngomong begini ke publik. 5 pemain berdarah Indonesia yang tolak mentah-mentah dinaturalisasi dan nasibnya sekarang hancur berantakan, luluh lantak, nomor 1 terdegradasi dari kasta tertinggi. Kata Raja Nainggolan ke media Belgia setelah gabung Bayangkara Football Club, "Saya ingin jelajahi kultur negara asal saya lebih jauh lagi." Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk sempat dibandingkan dengan Robert Lewandowski, langsung on fire. Seperti diberitakan pengamat sepak bola Tommy Welly menilai sejauh ini kualitas pemain naturalisasi belum benar-benar memberikan performa optimal kepada timnas Indonesia. Hasilnya terlihat jelas di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah nama disorotnya seperti Saine Patinama, Sandy Walsh, hingga Rafael. Menurutnya pemain berusia 20 tahun itu tidak lebih bagus dari Ramadhan Sananta yang kebetulan sebaya. Rafael Struijk nggak kelihatan seperti Lewandowski yang sangat jomplang. Dengan Ramadhan Sananta juga nggak terlalu jauh juga kualitasnya, kata Bung Towel mengutip dari channel YouTube Sport TV Indonesia Senin. Disindir seperti itu tampaknya Rafael panas. Pemain kelahiran Leidschendam tersebut mengemas 2 gol pada lanjutan Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 melawan Football Club Groningen U21 di kandang lawan pada Sabtu 2 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. 2 gol dari Rafael seakan membungkam pernyataan Towel. Sebab mencetak 2 gol meski di level usia muda bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Lagi pula Rafael juga masih berusia sangat muda. Sang pemain punya cukup banyak waktu untuk mengembangkan kemampuan serta karirnya di masa depan. Pembuktian terhadap ucapan merendahkan Bung Towel juga bisa dilakukan olehnya. Bung Towel dasar lokal prat. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Timnas Jerman U17 tampak makin betah di Indonesia. Usai juara langsung pesta di klub malam Solo, kemudian lanjut liburan ke Pulau Dewata, Bali jadi prediksi saya. Sementara itu skuad Jerman asyik do game usai menjadi juara Piala Dunia U17 2023 di kawasan Solo. Namun tidak semua pemain Jerman menenggak minuman beralkohol. Sebagian besar hanya menerima ajakan pengunjung untuk berfoto, di antaranya yang hadir adalah Paris Brunner, Max Morsted, dan Charles Herman. Belum jelas kapan mereka akan pulang ke Jerman. Tapi karena skuad ini masih berusia muda dan tidak terikat klub profesional di Liga Senior, kemungkinan besar masih akan berada di Indonesia untuk liburan. Nah, Pulau Dewata jelas jadi sorotan utama, mengingat keindahan alamnya yang luar biasa. Dibuat seketika takjub. Baru pertama kali coba kopi asli Indonesia.
Presiden FIFA sampai nagih dan malah ngomong begini ke publik. Presiden FIFA Gianni Infantino takjub dengan kenikmatan kopi Arabica Gayo asal Indonesia yang dirasakan jelang final Piala Dunia U17 2023. Sebelum pertandingan, Infantino diajak keliling stand penjualan produk Indonesia oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sekitar Stadion Manahan, Surakarta. Erick dan Infantino kemudian berhenti di stand penjualan kopi Nusantara. Erick lalu meminta barista atau peracik kopi untuk menyajikan produk terbaiknya kepada Infantino. Tanpa basa-basi, pria asal Italia itu langsung menyeruput secangkir kopi yang disajikan. Ia takjub dengan rasa dan aroma kopi tersebut. Enak sekali, ini wanginya sangat kuat sekali, terima kasih, selamat, enak sekali kopinya, ujar Infantino usai menyeruput secangkir kopi Arabica Gayo. Lumrah jika Infantino seorang penikmat kopi. Sebab negeri asalnya Italia juga dikenal sebagai salah satu produsen kopi berkualitas di Eropa. Erick yang juga menjabat Menteri BUMN sengaja mengunggah momen Infantino menikmati kopi khas Aceh, Sumatera Utara. Itu biasanya ngobrol gak jauh-jauh dari sepak bola. Kali ini sambil menanti pertandingan final Piala Dunia U17, saya ajak Presiden FIFA @Gianni_Infantino nyeruput kopi Aceh jenis Arabica. Setuju dengan Pak Gianni, kopi Indonesia memang enak banget. Wanginya itu loh, bikin beda, tulis Erick di akun Instagram pribadinya. 5 pemain berdarah Indonesia yang tolak mentah-mentah dinaturalisasi dan nasibnya sekarang hancur berantakan luluh lantak, nomor 1 terdegradasi dari kasta tertinggi. Berikut adalah nasib 5 pemain berdarah Indonesia yang pernah tolak untuk dinaturalisasi. 5. Tidjani Reijnders. Gelandang AC Milan Tidjani Reijnders juga sempat mendapat tawaran naturalisasi. Namun pemain berusia 23 tahun itu menolak karena merasa kariernya di Eropa masih panjang dan tidak mendapat restu sang ayah. Kini namanya menjadi andalan di AC Milan dan sukses mencatatkan 4 caps bersama timnas Belanda. 4. Andri Syahputra adalah pemain asli Indonesia yang sejak kecil tinggal di Qatar. Pada 2017, PSSI menawarkan panggilan untuk Andri bisa membela timnas Indonesia. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah karena sang pemain ingin membela timnas Qatar yang bersiap untuk Piala Dunia 2022. Naas setelah dirinya resmi menjadi warga negara Qatar, dirinya justru tidak masuk skuad Piala Dunia 2022.3. Jayden Oosterwolde. Pada tahun 2020, Shin Tae-yong meminta PSSI untuk menaturalisasi pemain yang kini berseragam Fenerbahce, Jayden Oosterwolde. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh sang pemain yang ingin membela timnas Belanda. Naas hingga detik ini namanya tak kunjung dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda. Dirinya bahkan kesulitan untuk mendapat menit bermain di timnya. 2. Mads Hilgers. Mads Hilgers juga menjadi pemain yang sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI. Namun pemain berdarah Manado ini menolak karena orang tuanya hanya merestui jika dirinya memegang 2 paspor. Ditambah lagi, Hilgers juga masih berharap dipanggil timnas Belanda. Sayangnya sejak penolakan itu dirinya tak kunjung dipanggil oleh Belanda. Dirinya bahkan mengalami cedera parah yang membuatnya harus menepi lama. 1. Pascal Struijk. Pemain Leeds United Pascal Struijk juga pernah mendapat tawaran naturalisasi pada 2020 lalu. Namun kala itu dirinya menolak karena lebih ingin membela timnas Belanda. Naas hingga kini dirinya belum sekalipun mendapat pemanggilan untuk perkuat De Oranje julukan Belanda.
Kata Raja Nainggolan ke media Belgia setelah gabung Bayangkara Football Club, "Saya ingin jelajahi kultur negara asal saya lebih jauh lagi." Kabar Raja Nainggolan bergabung dengan Bayangkara Football Club ramai dibicarakan di Indonesia. Kepastian kabar bergabungnya pemain timnas Belgia itu ke Bayangkara Football Club diungkapkan oleh Chief Operating Officer Bayangkara Football Club, Sumarji. Melansir dari laman PSSI, Sumarji mengaku telah menggait Raja Nainggolan. Raja bakal bergabung dengan Bayangkara Football Club pada sisa kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Raja Nainggolan bakal dikontrak selama sisa kompetisi dengan opsi perpanjangan di akhir musim ini. Pemain 35 tahun mengaku terkesan dengan upaya yang dilakukan Bayangkara Football Club untuk mendapatkan jasanya. "Ketika saya melihat upaya yang ingin dilakukan klub untuk mengontrak saya tidak ragu sedikit pun," kata Nainggolan. "Setelah beberapa bulan saya benar-benar mulai merindukan sepak bola. Saya masih sangat menikmati diri saya sendiri saat berada di lapangan," ujarnya. Ia pun tidak sabar untuk kembali bermain sepak bola di Indonesia. Bahkan ia juga tidak sabar untuk mengenal lebih jauh lagi kultur negara asalnya. Semenarik apakah nanti Raja Nainggolan di Bayangkara? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.